Pemirsa, sidang polemik kembali. Skors dicabut. Kita langsung saja Bang Latif. Langsung silakan. Baiklah Pak Pigai. Mengingat kondisi yang seperti ini, kita toh harus maju membangun Indonesia sebab bagaimanapun juga stabilitas keamanan adalah harga yang paling penting, harga yang paling mahal. Kita tidak bisa membangun apapun kalau tidak didasari oleh stabilitas keamanan. Menurut Bapak, bisa Bapak? Ya, khusus stabilitas keamanannya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian ya, nomor 2 tahun 2003 itu tidak hanya ya institusi keamanan saja, kepolisian, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Memang kepolisian telah menunjukkan suatu tindakan kebijakan reformasi yang lebih progresif ya. Saya kira ini terus tetap harus terpelihara dan dijaga supaya pada masa yang akan datang itu adanya kepastian hukum, adanya ketertiban, ketentraman dan jaminan keamanan yang cukup baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu satu. Yang kedua, yang terakhir tentu Presiden harus juga merenung merenung dan mengevaluasi dari situasi yang sekarang ini bahwa memang ada yang lalai di dalam memimpin negara ini. Kekurangan-kekurangan ini tentu harus dijadikan catatan penting untuk memantapkan arah perjalanan bangsa kita untuk sampai 2019. Ya, saya kira ini penting. Ya. Kepercayaan rakyat. Rakyat memberikan kesempatan kepada Presiden. Ya, kedaulatan rakyat kita semua itu kita sudah sampaikan kepada Presiden. Jadi kita jaga sama-sama sampai 2019. Ya, kedaulatan yang kami berikan kepada Presiden itu dimanfaatkan secara baik dan benar. Itu yang kedua. Yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa ya apa yang tadi Pak Komar juga sampaikan. Ini kan keadilan distributif yang tadi saya bilang tuh. Bahwa apakah seluruh rakyat Indonesia merasakan kebijakannya? Khusus Presiden Jokowi di Papua, satu rumah pun tidak pernah dia bangun. Jalan ya, saya mau sebut tuh. Tahun 2007. Tapi sampai di situ aja. Tunggu, 2007. Catatan kita bersama untuk direnungkan Bapak Presiden. 2007 itu ada 11 jalan prioritas dan 4 jalan strategis sebanyak 2000 kilometer yang dirancang oleh Presiden sebelumnya. Sampai sekarang tidak ada jalur baru, jalan ruas, jalan baru dan luas strategis baru. Jadi kita sudah tangkap. Saya kira tidak ada kebijakannya. Baik, ada catatan dari Pak Pigai, mudah-mudahan jadi catatan penting untuk harus diperbaiki bagi masa depan. Baik, tahan di sana Pak Pigai. Bung Erwin. Menurut saya ada 3 catatan di penutup ini. Yang pertama, pemerintah tentu saja jangan berkuping tipis lah. Kira-kira soal ide maupun banyak perdebatan soal pengajuan pemerintah dalam alam demokratis itu sah-sah saja. Gitu. Yang kedua, ini juga pesan saya bagi para kawan-kawan di Komisi 3 yang saat ini kan ada pembahasan RKUHP lagi jalan nih. Nah, mereka jangan melanjutkan imaji kolonial yang coba dilanjutkan soal silah makar tadi. Menurut saya tidak tepat itu. Kita harus mengganti terminologinya. Ada beberapa kawan-kawan menggunakan terminologi atau kudeta atau apapun lah kira-kira. Mungkin kita bisa mengganti itu. Yang ketiga, terakhir, kepolisian jika orang-orang ini tidak mempunyai alat bukti yang cukup, ya menurut saya harus bisa di SP3 kan, apapun misalnya. Nah, tadi Bung Pigai mengatakan ada yang disebut dengan integrated criminal system, sistem peradilan pidana yang terpadu. Nah, pada titik ini kemudian, jika benar kepolisian melakukan sudah mentersangkakan orang kemudian alat bukti nggak cukup, yang menurut saya harus dilepaskan saja. Karena yang paling baru ini konteksnya juga ya, ini hangat-hangatnya kemarin kan MK memutuskan bahwa soal pra penuntutan, bahwa banyak kasus-kasus di kepolisian orang ditersangkakan tapi nggak naik kayak ini. Jadi seumur hidup mereka tersangka terus nih. Jadi kalaupun polisi melakukan SP3 bukan satu hal yang memalukan bagi kepolisian. Baik, Terakhir, Bang Komar. Tadi Repli sudah membuka, dia closing duluan, sudah menyebutkan bahwa harus ada arus politik dan arus hukum. Supaya apakah ini bisa dilakukan rembuk nasional misalnya? Ya, saya
tadi menyampaikan kalau proses ini sudah berjalan, tetapi polisi harus bertindak profesional. Ya, saya mendukung. Tadi saya rasa hormat kepada kepolisian, kepada TNI, karena semua berjalan sudah baik. Tapi kemudian khusus masalah isu makar, ini tadi saya sudah sampaikan. Tadi close statement juga saya sampaikan, Pak Kepolisian harus bertindak secara profesional. Ya. Karena kalau ternyata tidak ada bukti-bukti yang kuat, karena tadi kalau kita merumuskan tindakan makar, ini agak masih jauh. Tapi tadi saya mau tetap komit dengan pernyataan saya, karena kewenangan polisi silakan jalan, tetapi poinnya adalah harus bertindak secara profesional. Kalau tidak ada bukti yang kuat, maka segera teman-teman yang sekarang diindikasi makar itu harus dibebaskan. Tanpa syarat, harus diumumkan cara-cara tidak memenuhi syarat, harus dibebaskan. Saya malah setuju dengan Bung Rafli ini. Iya. Ya. Rembuk nasional itu. Ya memang, karena bagaimanapun selama mereka bagian dari warga negara Republik Indonesia, maka tanggung jawab Presiden dalam konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, bla 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 bla. Oke, ya? Singkat saja. Dalam semangat itu maka harus ada upaya rembuk nasional atau apapun namanya, supaya pembangunan ke depan ini harus kita tetap dalam satu garis. Baik. Ya. Dan catatan terakhir, bangsa ini jangan mau diobok-obok oleh kepentingan asing. Hari ini tidak terlepas dari kepentingan dunia luar untuk mengobok-obok Republik. Terima kasih. Ya, Repli singkat saja. Selamat malam. Perspektif kedepannya kita bicara institusionalisasi demokrasi kita ya. Bahwa yang namanya kekuasaan itu kan bisa silih berganti. Hari ini Presiden Jokowi dan PDIP yang berkuasa, tapi besok bisa saja partai lain dan orang lain. Dan saya kira ini kan soal pembagian peran saja. Tidak mungkin semuanya di pemerintahan harus ada yang mengkritisi dan beroposisi. Tetapi bagaimana kita kemudian memelihara sebuah sistem yang baik. Dan kita sudah menciptakan sistem itu dalam konstitusi kita. Sehingga kalau seandainya ada kemudian keinginan kita mengganti pemerintahan, misalnya keinginan kita mengkritik pemerintahan, ya haruslah dalam koridor konstitusi yang sudah kita sepakati sebagai guidance bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Baik Bang Latif. Menarik sekali ya. Kita akhiri sidang polemik kita hari ini, pembahasan tentang makar kita akhiri, sidang polemik skors ditutup. Ya, baik, terima kasih dia, Bung Pigai, Bung Repli, Bang Komar, Bung Erwin, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah bersama kami selama 90 menit. Kita sama-sama anak bangsa, harus ada yang menjalankan pemerintahan, harus ada yang mengkritik. Karena bagaimanapun kritik itu bersifat membangun supaya kita sama-sama maju ke depan. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit. Rumah kita, rumah untuk kita semua.